Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Melihat tatapan penuh kasih sayang wanita anggun dan lembut itu, King Sui mengangguk ke arah Chang Hai Mingyue. Mereka bertiga sekali lagi menuju toko pandai besi. King Sui memandangi dua wanita di sampingnya dan tidak bisa mengendalikan tawanya. Ketika kedua wanita itu melihat King Sui, mereka tersenyum tanpa alasan. "Apa yang kau tertawakan? Apakah kau sangat senang pindah dari rumahku?" Chang Hai Mingyue berkata dengan lembut, tidak melihat King Sui. "Mungkinkah kamu tidak tahan berpisah denganku?" jawab King Sui terkekeh saat melihat penampilan cantik Chang Hai Mingyue. Chang Hai Mingyue berbalik dan tersenyum saat dia melihat King Sui sebelum dia berkata dengan lembut, "Jika aku mengatakan bahwa aku tidak tahan berpisah denganmu, apa kamu tidak akan pindah?" Mendengar perkataan gadis itu, King Sui menggosok hidungnya, tersenyum pahit, dan menggelengkan kepalanya. "Lalu kenapa aku harus merindukanmu?" King Sui mendengar kata-kata yang terdengar agak menggoda, berasal dari seorang wanita cantik dan anggun. Setelah waktu mereka bersama, King Sui merasa bahwa dia belum terbiasa dengannya atau diimunisasi terhadapnya. Dia seperti tong anggur, semakin lama waktunya, semakin lembut dan harumnya, sejauh dia tidak tahan membiarkan orang lain mencicipinya. "Apa kalian pikir kita masih akan menemukan sesuatu yang menarik hari ini?" King Sui bertanya pada kedua wanita itu dengan lucu. Mereka bertiga bergerak perlahan, dan untuk beberapa alasan, King Sui berdiri di tengah dengan dua wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi di sisinya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh King Sui. "Mengapa kamu mengatakan ini?" Huoyun Liuli bertanya dengan tercengang. "Untuk berpikir bahwa kita menemukan Tuan Muda Feng dari Sekte Pedang Abadi. Selera cabul itu lumayan enak, haha," ucap King Sui terkekeh. "Ah, dasar King Sui yang nakal. Apakah kamu mengatakan bahwa kami adalah wanita cantik yang berbahaya?" Huoyun Liuli berkata, sedikit tidak senang. "Aku tidak, kamu sendiri yang mengatakannya. King Sui, bagaimana kalau kamu mendapatkan rumah kecil di dekatnya dengan halaman independen?" Chang Hai Mingyue memandang King Sui dan menyarankan, "Aku memikirkan hal yang sama. Kalian akan dipersilakan untuk datang dan tinggal nanti," ucap King Sui menyeringai. Chang Hai Mingyue melirik King Sui, merasa marah karena orang ini semakin tidak bertanggung jawab dan kurang ajar dalam perkataannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pria yang akan memperlakukannya seperti ini. Selain merasa sedikit kesal, ada beberapa emosi lain yang bercampur. King Sui melihat bahwa ada cukup banyak rumah mewah yang dijual, tetapi harganya tidak murah. Namun, King Sui tidak peduli dengan biayanya, jadi dia mendapatkan tempat yang tidak jauh dari toko pandai besi. Dari negosiasi hingga pembelian, itu bahkan tidak memakan waktu 2 jam. Apa yang dia dapatkan adalah sebuah rumah sederhana dengan 3 lantai. Ada halaman kecil, dan 3 kamar di setiap tingkat. Namun, itu sudah cukup baginya, karena King Sui tidak memiliki harapan yang tinggi terhadap sebuah rumah. Alasan dia memutuskan untuk meninggalkan rumah Chang Hai hanyalah karena dia tidak terbiasa. Alasan mengapa King Sui memilih tempat tidak jauh dari Chang Hai bukan hanya karena dekat toko pandai besi, tetapi juga karena Sekte Pedang Abadi dan klan Fu. Bagaimanapun dengan ini, mereka akan dapat membantu satu sama lain. Berjalan ke dalam rumah kecil berlapis batu kapur yang baru saja dibelinya, pemandangan itu tampak sangat indah. Tingkat pertama adalah sebuah longe besar, dengan 1 set furnitur lengkap. Saat sinar matahari sore menyinari ruang tunggu, seolah-olah tempat itu ditutupi lapisan warna keemasan cerah. "Mengapa kamu ingin pindah? Ini tidak seperti jika ada orang yang membatasi kamu di rumahku." Setelah memasuki ruang tunggu ini, Chang Hai Mingyue bertanya dengan lembut.
untuk berpikir bahwa wanita ini masih memikirkan fakta bahwa King Sui akan pindah. Mungkinkah dia benar-benar tidak tahan melihatnya pindah? Dia memandang Chang Hai Mingyue dengan bingung. Kenapa kamu masih memikirkan tentang ini? Aku sudah lama merepotkan keluargamu. Meskipun mereka memanjakan dan menyayangimu, itu karena kamu adalah anak mereka. Tidak seperti aku bukan anak atau menantu mereka, jadi aku merasa tidak enak karena merepotkan keluargamu di tempatmu, jawab King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum, melihat ke arah Chang Hai Mingyue yang menuju ke atas. King Sui, aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang dapat berbicara dengan guru Mingyue seperti ini, ucap Huoyun Liuli tersenyum sebelum dia segera mengikuti setelah Chang Hai Mingyue. Menatap pantat cantik kedua wanita itu ketika mereka menaiki tangga, King Sui mulai merasakan sesuatu. Lekuk-lekuk cahaya yang berkibar, terutama undakan lembut itu, salah satunya tampak menawan dan menggoda, sementara yang lain tampak seperti peri menari yang sedang menginjak awan. King Sui berjalan perlahan. Tangga di gedung ini semuanya dibangun di dalam ruangan dan terbuat dari kayu. King Sui memandangi tangga yang terbuat dari kayu 100 tahun, tetapi itu hanya bisa dianggap sebagai kayu dengan kualitas lebih rendah di dunia 9 benua. Ada kamar tidur dan ruang tamu di lantai 2, dan toilet kecil di dekat tangga. Kemudian mereka pindah ke lantai 3 yang memiliki 2 kamar tidur dan 1 ruangan lagi yang terlihat seperti gudang. Hehe, tempat ini benar-benar bagus untuk kita bertiga, ucap King Sui menyeringai. Namun, tak satu pun dari wanita itu menjawab, dan King Sui memperhatikan bahwa dia telah berbicara sendiri. Sekali lagi, kedua wanita itu membantu King Sui membersihkan kamar tidur, membuatnya merasa sangat hangat. Terkadang, kekhawatiran bisa datang dari tindakan yang tampaknya tidak penting, seperti bagaimana mereka hanya membantu King Sui merapikan tempat tidurnya. Mereka tidak tinggal lama. King Sui bertanya apa rencana kedua wanita itu. Dia memberitahu mereka bahwa dia berencana untuk pergi ke toko pandai besi dan kemungkinan besar dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk pandai besi. Kedua wanita itu tidak menganggap toko pandai besi itu sangat menarik, jadi mereka berkata bahwa mereka akan berjalan-jalan dengan santai. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada kedua wanita itu, King Sui langsung menuju ke toko pandai besi di dekatnya. Musim panas hampir tiba, tapi tidak terlalu panas. Selain itu, seseorang di tingkat budidaya King Sui, dan teknik penguatan kuno, dingin yang membekukan dan panas yang melonjak di lingkungan tidak lagi mengganggunya. Melihat King Sui, mata Hou dipenuhi dengan kegembiraan dan semangat, begitu banyak sehingga membuat King Sui merasa sangat tidak nyaman. Pikirkan tentang itu, apakah Anda akan merasa nyaman ditatap dengan penuh semangat oleh pria kekar? Saudaraku, saya tidak tahu di mana mendapatkan blacksmith furnace di sekitar dan peralatan lain untuk platform tempah. Bisakah aku merepotkanmu sebentar? Ucap King Sui mencoba mengeluarkan senyum tipis, memikirkan bagaimana dia belum mendapatkan peralatan yang diperlukan untuk pandai besi di alam valet jade immortal. Tidak masalah, itu mudah, jawab Hou dengan penuh semangat. King Sui memberi Hou beberapa uang kertas perak, menyuruhnya untuk mendapatkan 2 set peralatan yang dia beli. Setelah Hou pergi, King Sui mengambil palu dan mulai berlatih. Seorang pandai besi memiliki platform tempah khusus. Penempaan di platform penempaan, seseorang dapat mengembangkan teknik penempaan, kekuatan, intensitas api, untuk menyiapkan bahan penempaan sebelum membiarkannya memasuki api. King Sui mengeksekusi teknik 1000 palu, memalu bahan tempah hingga setebal ujung jari. Dan dia akan menggunakan hati dan pikirannya untuk mengalami setiap pukulan. Selain fakta bahwa kekuatan lengan King Sui sangat mengerikan, dan juga gesit karena solitary rapid fist-nya, bilah pengalaman untuk teknik penempaannya melonjak dengan kecepatan cahaya. Setelah 5000 pukulan palu, King Sui menenangkan pikirannya untuk mengingat perasaan dari keseluruhan proses. Dia membayangkan dirinya melambai tentang palu dan bahkan melalui gerakan lambat. Ekspresi bingung King Sui membuat pelanggan yang datang untuk melihat senjata menjadi terkejut.
Mereka kemudian akan menatap dengan heran melihat pandai besi muda ini melambaikan palu. Dia memalu beberapa kali, jatuh linglung, lalu memalu, dan kemudian jatuh linglung. Beberapa pelanggan terakhir bertukar pandang, tersenyum pahit, dan menggelengkan kepala saat mereka pergi. Teknik palu kuno itu tampak semakin mendalam semakin dia menggunakannya. Tidak disangka bahwa seorang pandai besi akan mampu memberikan dampak yang luar biasa. Ini adalah teknik 1000 palu yang dibuka dari teknik penguatan kuno. Sekarang King Sui mulai menggunakannya, dia mulai memperhatikan kedalaman dari seni palu kuno ini, dan menyadari bahwa itu dapat meningkatkan kekuatannya. King Sui bahkan merasa bahwa set teknik 1000 palu ini dapat digunakan melawan musuh dalam pertempuran, dan itu adalah satu set seni palu yang sangat arogan. Semakin banyak King Sui memikirkannya, semakin sulit dipercaya dia. Setelah itu, King Sui mencoba melambai tentang palu besar di udara itu, masih menerapkan teknik 1000 palu, tetapi menambahkan sedikit ki dari teknik penguatan kuno. Ini segera menjadi ki yang memberi seseorang perasaan lolongan serigala atau ratapan hantu. Setelah beberapa kali melambai, King Sui menegaskan bahwa teknik palu ini bukan hanya teknik pandai besi terbaik, tetapi juga seni bela diri terbaik. King Sui terkejut sekaligus kagum karena berpikir bahwa bahkan seorang pandai besi di zaman kuno bisa begitu kuat. Selanjutnya, King Sui merasa bersemangat hanya memikirkan bagaimana seorang pandai besi dapat memukul Xiantian, atau bahkan raja bela diri hanya dengan palu pandai besi. King Sui mencium material itu, sebelum memulai upaya ketiganya untuk membuat pedang bergerigi. Kali ini, King Sui merasakan peningkatan yang mencolok dalam palu, seolah-olah dia tiba-tiba memahami teknik tertentu. Kali ini, kecepatan King Sui jelas jauh lebih lambat. Dengan setiap pukulan palu yang dia hancurkan, ekspresi King Sui tetap sangat suram. Bahkan palu biasa dan pedang bergerigi biasa yang keras mulai memancarkan kilatan emas samar. Perasaan sederhana dan tidak berkelas menarik perhatian pelanggan yang berkunjung. Mereka semua memandangi gerakan halus dan alami pandai besi muda ini. Rasanya seolah-olah mereka sedang melihat pemandangan yang indah. Gerakan pandai besi ini terlalu menarik. Seorang wanita dengan rambut kuncir kuda berkata dengan kaget. Dan itu adalah pandai besi muda dan tampan, ucap seorang wanita lainnya yang menggoda memandang King Sui dengan mata yang memikat. Sialan, untuk berpikir bahwa seseorang bisa terlihat begitu tampan saat melakukan Smith, seorang pemuda kekar sepertinya telah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya, saat dia berkata dengan suara yang sangat keras. King Sui menutup telinga terhadap lingkungan sekitar, sepenuhnya asyik dengan pekerjaannya. Setiap pukulan palu membuatnya merasa sangat nyaman, seolah-olah rasa gatal yang ekstrim sedang diatasi. Setelah pukulan palu ke-999, King Sui tidak berhenti, dan cahaya itu juga tidak mewakili penyelesaian pekerjaan. Pukulan palu ke-1000 jatuh tanpa ragu-ragu. Pukulan palu ke-1000 disertai dengan kilau keemasan yang lebih kuat dibandingkan dengan 2 kali sebelumnya. King Sui tahu bahwa ini adalah pukulan palu ke-1000. Ketika dia melihat sinar emas, King Sui dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan yang luar biasa. Dia akhirnya mendapatkan nilai kelulusan untuk level terendah dari teknik penempaan kuno. King Sui melihat pedang bergerigi di platform tempa yang tampaknya memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Itu memiliki kilau padanya, seperti aliran sungai musim gugur. Meskipun tidak terlalu jelas, itu sangat indah. King Sui tidak bisa menunggu dan dengan cepat menggunakan teknik penglihatan langitnya. Itu memberinya kejutan besar. Meskipun tidak ada peningkatan keahlian khusus atau atribut ganda, itu memberikan kekuatan tambahan sebesar 20. Kekuatan plus 20. Upaya sebelumnya hanya meningkatkan kekuatan sebesar 2. Untuk berpikir bahwa setelah menerobos pukulan palu ke-1000, atribut senjata yang dibuat oleh teknik 1000 palu akan meningkat dengan pesat. Kegembiraan terbesar King Sui adalah melihat kemajuannya sendiri. Jika dia menetapkan tujuannya terlalu tinggi, akan terlalu mudah untuk menderita kemunduran, jadi King Sui tidak berpikir untuk mencapai teknik penguatan kuno surgawi ke-9.
Hari ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa teknik 1000 palu yang dia gunakan dapat digunakan dalam pertempuran, dan itu sama sekali tidak lemah. Untuk berpikir bahwa teknik 1000 pukulan seorang pandai besi bisa begitu kuat, dan King Sui dapat merasakan bahwa teknik ini memiliki banyak potensi untuk itu. Itu karena seorang pandai besi harus memukul puluhan ribu kali setiap hari. Selama bertahun-tahun, setiap palu akan berada pada level yang ajaib. Pikiran ini terlintas di benak King Sui, dan dia memutuskan untuk menyempurnakan teknik 1000 palu ini di masa depan. Itu tidak hanya akan memungkinkannya untuk membuat senjata, aksesori, armor, embed batu permata yang hebat, tapi juga bisa digunakan dalam pertempuran. Memikirkannya seperti ini, King Sui merasa bahwa senjata yang dia ciptakan dengan santai ini masih dianggap cukup bagus. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang bergerigi ini yang tidak terlalu buruk. Panjang 1 meter itu pas. Kali ini, King Sui secara tidak sadar membuat bilahnya lebih lebar. Itu memiliki lebar telapak tangan, ketebalan 1 jari, dan seluruh pedang memiliki berat sekitar 20 kilo. Saat dia meraihnya, seberkas kekuatan mengalir ke tubuhnya, membuatnya merasa sangat puas. Mengangkat kepalanya, dia melihat ada lebih dari 10 orang yang menatapnya. King Sui memandangi kerumunan ini, bingung. Berapa harga pedang ini? Seorang wanita anggun dengan kuncir kuda berjalan ke King Sui dan bertanya. King Sui memandangi wanita ramping dan anggun dengan setelan prajurit yang kemungkinan berusia di bawah 20 tahun. Dia terlihat sangat muda tetapi bagian atas dadanya tampak berkembang sepenuhnya. Namun, King Sui tidak terlalu menyukai mata yang panjang, sipit, dan seksi karena itu membuatnya merasa bahwa wanita ini sangat sehat. Ini tidak untuk dijual, jawab King Sui menggelengkan kepalanya. Tidak untuk dijual. Apakah Anda tidak membuat senjata untuk dijual? Sebutkan harga Anda, saya akan membelinya, ucap wanita dengan kuncir kuda dan mengenakan setelan prajurit berkata sambil menatap mata King Sui. Dia tidak lupa untuk mengedipkan sepasang mata yang sangat seksi itu, karena makna tersembunyinya mudah dipahami. Sayang sekali pesona matanya jauh dibandingkan dengan mata Huoyun Liuli, apalagi mata Chang Hai Ming Yue. Keduanya memberi orang perasaan yang berbeda. Tidak hanya itu, tidak perlu ada perbandingan sama sekali. Perbedaannya terlalu besar. Karena Anda sangat menginginkan diskon 50%, tawarannya adalah 5 juta tael perak, ucap King Sui tersenyum ringan pada gadis yang tidak terlalu dia minati ini. 5 juta tael perak sudah diskon 50%. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang pandai besi dari surga, ucap seorang pemuda mencemooh. Lelucon ini sama sekali tidak lucu, ucap gadis itu menatap King Sui. Tawa di matanya langsung digantikan oleh provokasi. Apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Ini adalah senjata yang saya tempa sendiri, dan tidak ada yang akan memaksa Anda untuk membelinya, jawab King Sui menatap gadis itu dengan jijik. Gadis itu tercengang dan setelah sembuh, dia dengan serius menatap King Sui. Tidak kusangka pandai besi muda seperti itu bisa memberinya perasaan seperti itu. Ini adalah tipe pria yang paling dia sukai dan karena itu dia ingin menggunakan pesona dan kecantikannya untuk merayunya. Awalnya, dia mengira karena usianya dan belum berpengalaman, dia akan mudah tergoda. Siapa yang mengira bahwa dia akan menemukan pemuda yang keras kepala? Berani-beraninya Anda berbicara denganku seperti ini. Apakah Anda tidak takut saya akan menyebabkan toko Anda tutup, ucap gadis itu. Ekspresi celaka melintas di mata gadis itu saat dia menyipitkan mata ke King Sui. Melihat gadis yang hanya berkultivasi kelas 1 di alam komandan bela diri, King Sui menggelengkan kepalanya. Jangan buang waktu saya dengan kata-kata ini. Saya tidak tertarik. Jika Anda bisa melakukannya, lakukanlah, jawab King Sui santai. Pada saat ini, Hall memimpin kereta kuda membawa barang pesanan King Sui ke pintu masuk toko. Melihat itu King Sui membawa pedang bergerigi perak berjalan menuju pintu keluar. Ketika dia melewati gadis itu tiba-tiba melepaskan sabetan pedang yang mengarah ke perut King Sui. Namun,
Sebelum pedang itu sampai dengan tujuannya, King Sui menanggapi dengan melakukan gesekan biasa yang berakhir dengan pedang bergerigi di leher gadis itu. Serangannya datang lebih dulu meski eksekusi lebih lambat. Jejak darah segar menetes ke tanah saat pedang bergerigi itu meninggalkan goresan samar di leher gadis itu. Itu menyebabkan wajah cantiknya berubah menjadi putih pucat saat tetesan peluh jatuh ke tanah seolah-olah sedang hujan. Melihat sedikit senyum di wajah King Sui, dia tahu bahwa dia berada di antara garis tipis antara hidup dan mati. Anda bisa pergi sekarang. Dan jika situasi seperti ini terjadi lagi, apakah Anda percaya bahwa aku akan membunuh Anda tanpa ragu? Ucap King Sui tersenyum saat dia perlahan mencabut pedangnya yang bergerigi. Yang lain menyaksikan pandai besi muda yang tersenyum ini dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Orang-orang ini semua hanya di ranah kelas prajurit bela diri. Wanita ini, seorang komandan bela diri, mungkin membawa semua orang ini untuk menunjukkan kekuatannya yang juga menunjukkan kesombongannya. Identitasnya yang lain adalah bahwa dia adalah mainan untuk pria yang sangat berkuasa, pria yang sangat berkuasa. Biasanya pria di jalanan hanya bisa menatapnya dan berfantasi di dalam hati mereka meskipun dia tergoda. Tidak ada yang berani untuk benar-benar menunjukkan keinginan mereka kecuali mereka tidak menginginkan kejantanan mereka lagi. Konstitusi manusia di dunia 9 benua ini agak istimewa. Bahkan manusia biasa pun bisa memindahkan benda-benda yang beratnya sekitar 200 kilo. Setelah orang-orang itu mengalihkan 2 set alat tempah, King Sui merenungkan kualitas alat yang jelas lebih tinggi dari yang dia gunakan sebelumnya. Dia memberikan anggukan yang memuaskan setelah pengamatannya. Setelah itu, pria serta gadis cantik itu pergi, tetapi tidak sebelum menembak ke arah King Sui dengan pandangan berbisa. Saudara King Sui, hati-hati, wanita itu memiliki latar belakang yang kuat, ucap Ho menyatakan setelah semua orang pergi, kekhawatiran terlihat di matanya. Latar belakang yang kuat, latar belakang apa? King Sui bertanya dengan penuh minat. Kekuatan terkuat di kota selatan tidak lain adalah Sekte Pedang Abadi, Sekte Sukacita, dan bangsawan binatang kekaisaran. Dia sendiri tidak bisa dianggap banyak, tapi dia adalah kekasih dari pangeran ketiga dari bangsawan binatang kerajaan. Biasanya, tidak ada yang berani menyinggung dia karena reputasi bangsawan binatang kekaisaran. Saya harap dia tidak memiliki pikiran jahat terhadap Anda, Ho berseru cemas. Jangan khawatir, katakan padaku, menurutmu berapa harga senjata jenis ini? Tanya King Sui tersenyum dan memberikan pedang bergerigi di tangannya ke Ho. Ho mempelajari pedang yang baru dibikin King Sui, karena kekaguman di wajahnya sudah memberitahu King Sui bahwa dia sangat terkesan dengan pembuatan senjata ini. Setelah beberapa saat, Ho menghela nafas. Ini barang yang bagus tapi sedikit kurang. Bahkan jika kita memiliki sesuatu yang kecil nilainya, kita tidak dapat mengatakan bahwa itu tidak berharga. Hanya saja untuk sementara tidak dapat memperoleh harga yang bagus. King Sui benar-benar mengerti apa yang ingin dikatakan Ho. Bagaimanapun, senjata ini tidak menarik bagi para ahli Xiantian. Alam Xiantian adalah daerah aliran sungai besar yang bahkan tidak satu pun dari 10.000 orang yang berhasil menembusnya. Jika seseorang mempertimbangkan jumlah total orang yang tinggal di dunia 9 benua, masih ada beberapa ribu ahli level Xiantian di sekitarnya. Namun, untuk pembudidaya di bawah Xiantian, senjata ini seharusnya bisa mendapatkan harga yang sangat memuaskan. Pelanggan yang berlindung di sini juga sama, dan sulit untuk menjual senjata sebelum toko mereka terkenal. Meskipun ada banyak pria kaya di sekitar, tidak semua orang kaya. King Sui tertawa. Dia masih perlu mempertimbangkan biaya yang digunakan saat menempa pedang. Setelah reputasinya terbangun, bahkan akan ada orang yang membawa material langka untuknya untuk menempahkan senjata mereka. Ketika saatnya tiba, dia juga bisa mendapatkan sebagian dari material langka itu sebagai hadiahnya. Kakak Ho, buatlah papan nama dan katakan bahwa kita membeli semua jenis logam. Orang dapat menggunakan barang lain untuk ditukar jika mereka menginginkannya. Ke depan,
kita hanya akan membuat senjata jenis ini, jadi, aku ingin menaikkan harga jual lebih tinggi, ucap King Sui dengan senang hati menyatakan, merasa bahwa masa depannya baru saja dimulai. Oke, ini mudah dilakukan. Berapa harga jual yang harus kita tetapkan? Huyu bertanya. Karena kita baru memulai, kita perlu membuat publisitas. Menurutmu berapa harga yang harus kita tetapkan yang akan menyebabkan seluruh kota menjadi hiruk-pikuk? King Sui bertanya balik. Kita harus menetapkan harga setinggi langit kalau begitu, jawab Hou setelah beberapa pertimbangan. Oke kalau begitu, beri label harga 5 juta tael perak, dan cepat sebarkan beritanya. Tidak masalah jika orang mengatakan kita gila atau bodoh. Yang kita butuhkan sekarang adalah publisitas. Setelah langit menjadi gelap, King Sui memutuskan untuk kembali ke kediaman yang dia beli sebelumnya. Segera, dia tiba-tiba melihat Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liu Li mendekat. King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum saat dia menatap kedua keindahan yang tak tertandingi itu. Kenapa kalian tidak pulang? Apa yang kalian berdua lakukan di sini? King Sui segera menyesali saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Kamu tidak ingin melihat kita begitu cepat setelah kita pergi bersama. Chang Hai Mingyue dengan tenang memandang King Sui. King Sui tidak punya waktu untuk menjawab karena Chang Hai Mingyue sudah berbalik dan pergi. Huoyun Liu Li menatap King Sui dengan ekspresi putus asa di matanya. King Sui, kamu membuat marah Sister Mingyue lagi, aku akan pergi memeriksanya. Huoyun Liu Li segera berlari ke arah Chang Hai Mingyue pergi. King Sui menggosok hidungnya, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Wanita adalah makhluk yang sangat misterius. Dia masih tidak mengerti mengapa Chang Hai Mingyue tiba-tiba marah, mungkinkah sindrom pasca menstruasinya mulai berlaku. Setelah Chang Hai Mingyue pergi, dia menemukan bahwa emosinya sangat kompleks. Dia tidak tahu kenapa dia marah. Dia telah mengambil banyak keuntungan darinya dengan kata-katanya. Hari ini, dia bahkan menemaninya untuk melihat-lihat rumah, dan mengatur tempat tidur untuknya, tapi mengapa dia merasa seolah dia tidak suka melihatnya? Apakah dia benar-benar tidak menyukainya? Mengapa dia tidak ingin melihatnya? Dia saat ini sangat bingung. Apakah karena fakta bahwa King Sui tidak menyukainya yang membuatnya marah? Aku tidak suka dia, aku tidak menyukainya. Tidak ada ruang untuknya di hatiku dan aku tidak ingin melihatnya lagi di masa depan. Chang Hai Mingyue diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Guru, Huoyun Liu Li berlari menuju Chang Hai Mingyue, dengan serius menatapnya saat dia memeluk salah satu lengannya. Ini adalah perilaku King Sui yang biasa. Dia tidak punya niat lain, jangan marah oke. Huoyun menghibur Chang Hai Mingyue. Aku tidak marah. Ayo pergi dan jangan menyebut dia lagi, jawab Chang Hai Mingyue tersenyum saat dia menarik Huoyun. Kedua wanita itu berbicara tentang urusan gadis mereka, tetapi Huoyun Liu Li benar-benar merasa pahit di hatinya. Dia memahami perubahan yang terjadi di hati Chang Hai Mingyue, bahkan jika saat ini dia tidak memiliki perasaan terhadap King Sui. Setidaknya, dia sudah mulai memperhatikannya dan memiliki bayangan di hatinya. King Sui merasa sangat tidak berdaya. Chang Hai Mingyue tiba-tiba pergi dalam kemarahan misterius yang menyebabkan dia merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Melihat kepergiannya kembali, King Sui hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia masih ingin melihat senyum malu Chang Hai Mingyue lagi. Senyumannya tidak hanya memamerkan aura kecantikan yang luar biasa. Sangat indah sampai burung-burung jatuh dan ikan tenggelam. Tidak hanya itu, dia sangat lembut, dan King Sui merasa bahwa dia yang paling memesona saat dia tersenyum. Bahkan senyum penuh pesona Huoyun Liu Li tidak akan bisa dibandingkan dengan Chang Hai Mingyue. King Sui menggosok dahinya mencoba menjernihkan pikirannya. Wanita benar-benar merepotkan tetapi ini adalah masalah yang ingin dia timbulkan sendiri. Berjalan ke bagian luar toko pandai besi, King Sui mengambil alat tempa yang ditinggalkan di luar sejak awal. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia membutuhkannya. Di bawah tatapan Hou yang tercengang, King Sui membawa peralatan itu.
Setelah berjalan kembali ke kediamannya, King Sui langsung menempatkan seperangkat alat tempa di dalam dunia spasialnya. Setelah itu, dia keluar untuk membeli satu set peralatan makan sebelum kembali. Naik ke lantai 2, dia mengatur dan menyiapkan peralatan makan di dapurnya. Bagaimanapun, dia akan tinggal di sini di masa depan. Adapun makanan, dia bisa memakan barang-barang di dalam ranah spasialnya. Setidaknya, masih banyak ikan hitam dan kura-kura, dan dia sama sekali tidak bosan dengan mereka. Sebaliknya, dia masih menganggapnya sangat lezat. King Sui berpikir bahwa dia perlu meningkatkan jenis hewan air sehingga dia dapat memanfaatkan kolam kristal dengan baik. Dia belum memiliki kesempatan untuk melakukannya. Setelah menyiapkan makanan sederhana, dia masuk ke alam Valet Jade Immortal. King Sui mulai mengembangkan teknik penguatan kuno. Terlepas dari seberapa sibuknya dia tidak akan pernah mengabaikan kultivasinya, karena itu adalah suatu keharusan baginya untuk berkultivasi setiap hari. Saat ini, dia sudah mencapai 77 siklus Qi yang beredar. Setelah itu, dia mulai berlatih teknik pedang dasar. Sekarang dia sudah berada di tahap alam yang tidak jelas. Eksekusi King Sui hanya bisa digambarkan sebagai aliran halus seolah-olah dia menghargai anggur. Itu memungkinkan penonton untuk menikmati saat mereka menyaksikan latihannya yang imersif. Setelah dia menyelesaikan latihan pedangnya, dia istirahat dan mengisi perutnya sebelum memulai kultivasi teknik tinjunya. Salah satu tangannya sedang berlatih teknik telapak tangan Buddha emas 9 gelombang sementara tangan lainnya berlatih tinju cepat soliter. Meskipun Solitary Rapid Fist hanya memiliki satu gerakan, potensinya tidak terbatas. Penguasaannya bergantung pada wawasan seseorang serta kecepatan reaksi mereka. Tidak hanya itu bukan hanya teknik tipe menyerang. Tapi itu juga semacam keterampilan kecepatan tangan yang bisa diintegrasikan ke dalam jenis teknik tak bersenjata lainnya. Secara keseluruhan, repertoar serangan King Sui terdiri dari teknik pedang dasar, telapak tangan Buddha emas 9 gelombang, bentuk harimau, dan tinju tai chi. Tentu saja, ada juga teknik senjata tersembunyi dan jarum emasnya. Ketika dia kembali pada siang hari, dia akan memberikan perawatan akupuntur kepada Hou dan menggunakan teknik tangan suci untuk meredakan rasa sakit Hou. Tangan suci menggabungkan Qi dari teknik penguatan kuno. Itu mampu menghubungkan tulang, memperkuat konstitusi, meningkatkan akurasi dan kelincahan seseorang, dan membawa manfaat luar biasa lainnya kepada penerima teknik ini. Setelah itu, dia beristirahat di sela-sela dengan makan beberapa barang sambil berkomunikasi dengan burung api. Ketika King Sui melirik temperet Metallic Essence, dia merasa sia-sia untuk menggunakannya sekarang, meskipun dia benar-benar menginginkannya. Melihat palu di tanah, King Sui memikirkan teknik 1000 palu. Meskipun itu tidak bisa digunakan hanya untuk menempa, dia masih bisa melatih teknik menggunakan palu untuk menyerang. Setelah itu, King Sui dengan senang hati mengangkat palu. Saat palu menari-nari di udara, aura teknik penguatan kuno bisa dirasakan memancar darinya. Palu adalah senjata kelas berat, dan sangat kejam saat digunakan sebagai senjata. Palu bisa dipegang dengan dua tangan atau sendirian. Lengan kanan King Sui memegang palu saat dia mengeluarkan dengan kekuatan luar biasa, sebelum dengan anggun beralih ke sapuan horizontal. Tarian palu berangsur-angsur menjadi lebih cepat karena kekuatan yang dia gunakan meningkat sebanding dengan senjatanya. Dengan pengalaman di alam tidak jelas, teknik palu King Sui meningkat dengan kecepatan kilat. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai alam tidak jelas dalam waktu singkat, setidaknya dia masih bisa mencapai alam leluhur. Ini semacam jalan pintas. Setelah mencapai alam kabur, semuanya akan terasa lebih mudah untuk dipelajari. Saat menghadapi musuh, seseorang juga akan bisa melihat jalur serangan. Ini akan memungkinkan seseorang untuk menghindar lebih mudah dan bahkan memberikan kesempatan untuk membunuh lawan. Palu di tangan King Sui berubah menjadi bayangan kabur saat udara tirani itu semakin kuat. Teknik tangannya yang gesit menggabungkan Tai Chi Fist yang berada di alam tidak jelas.
Konsep dari Solitary Rapid Fist menyatu dengan teknik 1000 palu saat palu di tangannya menari dengan anggun dan terus-menerus. Gerakannya entah bagaimana memancarkan perasaan menakjubkan dengan menjalin di balik kekuatan keras, kelembutan, kecepatan, dan kelambatan. Wus-wus, duar-duar-duar. Ketika suara gemuruh terdengar saat palunya menghantam tanah, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Inilah perasaannya, dan entah bagaimana dia bisa merasakannya. Informasi dibuka lagi di lautan kesadarannya. Ketika serangan palu terjadi, seolah-olah lautan kesadaran King Sui diaktifkan. Hati dan pikirannya benar-benar tenggelam dalam lautan kesadarannya. Banyak cetak biru item tiba-tiba muncul di benaknya. King Sui menatap dengan bodoh ke informasi baru, pedang bergerigi, pedang blue bronze, tombak titik bengkok, tombak gigi gergaji, kapak blue bronze, kapak gunung, pedang besi mistik, pedang kembar naga phoenix. Tidak hanya ada senjata dengan berbagai tingkatan, bahkan ada cetak biru untuk item yang cocok untuk para penjinak binatang. King Sui merasa seolah-olah dia adalah orang yang tersesat di jalanan dan akhirnya melihat sebuah papan penunjuk arah. Semua cetak biru ini tak ternilai harganya. King Sui tahu bahwa semua informasi ini tidak terkunci hanya karena dia telah mengembangkan teknik 1000 palu ke alam leluhur. Tidak hanya itu, ada juga informasi terkait penghalusan batu permata kelas 2. Ini menyebabkan King Sui menjadi seperti guntur. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa teknik tempa sederhana yang dia pelajari di awal sebenarnya adalah pintu keluar masuk yang memberinya begitu banyak hal mengagumkan. Baru sekarang dia menyadari bahwa pengalaman yang diperoleh untuk teknik tempa kuno tidak dapat dipisahkan dengan teknik 1000 palu. Jika bukan karena fakta bahwa teknik 1000 palu dapat digunakan sebagai metode untuk menghadapi musuh, King Sui tidak akan berusaha keras untuk melakukannya. Tidak hanya itu, semua teknik tipe pendukung yang dia pelajari semuanya sangat berguna. Dia diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri bahwa selama itu adalah teknik tipe pendukung, dia akan mengerahkan semua usahanya dan mempelajari semuanya. Meskipun dia sudah memiliki 10 kali lebih banyak waktu dibandingkan dengan orang normal, dia mulai merasa bahwa dia membutuhkan lebih banyak waktu. Sekarang, jumlah hal yang perlu dipelajari semakin bertambah. Sekarang sampai pada titik di mana waktunya dirasa tidak cukup. Gambaran yin-yang di lautan kesadarannya perlahan berputar saat memancarkan kekuatan ilahi, perlahan-lahan melemahkan struktur tulangnya serta indera spiritualnya. Hanya jumlah peningkatan yang benar-benar kecil, tetapi itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. King Sui tahu bahwa begitu dia menerobos alam leluhur ke alam kebenaran, akan ada lebih banyak metode penempaan dan cetak biru untuk hal-hal yang akan muncul. Saat melangkah ke alam yang tidak jelas atau bahkan lebih tinggi, mungkin ada cetak biru yang lebih misterius. Dalam fantasinya, King Sui mengenakan satu set lengkap peralatan ilahi saat dia menginjak-injak jalannya ke klan Yan. Untuk benar-benar menginjak-injak mereka, dia akan membutuhkan terobosan dalam teknik penguatan kuno, alkimia, dan metode penempaan. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba melihat 1000 tahun Gloomy Wood yang dia tinggalkan di dalam kolam kristal. Dengan ledakan inspirasi yang liar, King Sui memutuskan untuk menanamnya. Jika itu tumbuh menjadi sesuatu, itu akan bagus, tetapi jika tidak, dia tidak akan kehilangan apapun. Jika itu benar-benar bisa tumbuh, dia tidak akan kekurangan Gloomy Wood lagi. Inti iblis, cangkang penyu hitam, dan sutra surgawi dapat diperoleh di tempat lain, jadi dia tidak terlalu khawatir tentang mereka. Setelah menanam kayu Gloomy, King Sui melirik dengan heran ke akar ranting hitam yang hampir terlupakan, dan tidak bernama yang dia peroleh dari seorang lelaki tua yang tidak dikenal di masa lalu. Saat ini, sebenarnya sudah ada bunga yang tumbuh di atasnya. 100 tahun untuk berkecambah, dan 100 tahun lagi sebelum bertunas. Pohon apa ini? Mengapa butuh waktu lama untuk tumbuh? King Sui tercengang. Buah persik yang merekah. King Sui mengerutkan kening saat dia menatap bunga merah muda yang tampak mirip dengan bunga persik. Benar-benar terlihat mirip tetapi masih ada beberapa perbedaan.
Bunganya bersinar dengan pancaran cahaya kristal karena memancarkan keharuman yang sangat menyenangkan. Pohon jenis apa ini? Butuh lebih dari 100 tahun untuk terkubur di tanah alam abadi sebelum cabang yang kuat tumbuh. Panjangnya sekitar 1 meter, dan setebal lengan anak-anak. Di ujung rantingnya terlihat bunga-bunga berwarna merah muda dengan berbagai ukuran, seindah sebuah karya seni. Aku benar-benar mengantisipasi akan berkembang menjadi apa benda ini. King Sui dengan senang hati menatap pohon tanpa nama itu, menunggunya berbuah. Dia menduga bahwa kualitas buah yang pohon tanpa nama ini tidak akan kalah dengan buah peningkat energi, dan buah peningkat kelincahan yang saat ini berada di ranah spasial. King Sui mendasarkan dugaannya pada waktu yang dibutuhkan pohon itu untuk tumbuh. Pada prinsipnya, semakin lama jelas semakin baik. King Sui menggunakan usia tumbuhan obat untuk menentukan nilainya. Pada prinsipnya, semakin tua, semakin baik. Melihat berbagai ukuran bunga, mereka sangat cantik sehingga membuat orang merasa ingin menyentuhnya. Namun, mereka tampak begitu rapuh dan seolah-olah akan layu saat disentuh. Meskipun demikian, King Sui bisa merasakan vitalitas yang luar biasa dari bunga-bunga ini. Manusia biasa seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk mencabutnya, apalagi menyentuhnya. Setelah melihat sekeliling secara acak, King Sui keluar dari dunia spasial dan menghabiskan malam di dalam kediaman barunya. Dia berkultivasi sampai fajar. Mengikuti rutinitasnya yang biasa, dia mengedarkan ki-nya dan mulai berlatih tekniknya. Sudah larut pagi setelah dia selesai sarapan dan King Sui memutuskan untuk berkunjung ke toko pandai besi. Hou saat ini sedang mengerjakan pandai besi di toko pandai besi. Setelah melihat King Sui, dia berhenti saat dia berkata, "Papan nama sudah selesai sesuai dengan instruksi Anda. Aku akan mengeluarkannya untuk Anda lihat," ucap Hou tersenyum saat dia masuk ke salah satu kamar. Apa yang dia keluarkan adalah papan tanda kayu berukir indah dengan lebar dan panjang sekitar 1 meter. Di atasnya, ada informasi tentang harta karun batu, batu permata, dan biji kelas tinggi yang bertuliskan harga beli senjata tersebut. King Sui agak tidak puas dengan kualitas papan tetapi dia masih mengangkatnya keluar pintu masuk. "Apa kamu benar-benar akan menjual pedang itu seharga 5 juta tael perak?" Huyu bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Ya, lakukanlah," jawab King Sui tersenyum. Hou hanya bisa tertawa saat dia pergi, meletakkan label harga 5 juta tael di sebelah pedang bergerigi saat dia meletakkan pedang bergerigi di atas rak. "Kakak Hou, aku ingin tahu apakah kamu ingin mempelajari caraku menempah. Mungkin itu akan sangat membantu Anda," ucap King Sui dengan ringan berkata saat dia melihat Hou yang serius. Hou bingung. Dia tidak tahu mengapa pemuda ini selalu memperlakukannya dengan baik. Orang harus tahu bahwa pandai besi tingkat ahli semuanya sombong dan sombong, belum lagi fakta bahwa dia bukan kerabat atau kawan dengan King Sui. Tiba-tiba, dia memikirkan apa yang dikatakan King Sui kepadanya sebelumnya. Pasti ada alasan untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dari pernyataan itu, Hou sudah bisa menentukan kepribadian King Sui. Hou menatap bodoh ke arah King Sui yang tersenyum, saat dia bergumam, "Kamu benar-benar ingin mengajariku." Pada saat ini, Hou merasa bersyukur di dalam hatinya, tetapi masih bingung. "Tentu saja, namun, seberapa banyak Anda dapat belajar, dan sejauh mana pemahaman Anda tentang wawasan yang akan aku berikan kepada Anda, pada akhirnya masih harus bergantung pada diri Anda. Namun, sebelum aku memberikan teknik ini kepada Anda harus mempelajari metode sirkulasi ki terlebih dahulu. Jika tidak, efektivitas teknik ini akan berkurang banyak." Setelah berbicara, King Sui memberikan metode sirkulasi ki dari raungan harimau ke Hou. Awalnya, dia ingin mengajarinya metode sirkulasi ki untuk bentuk beruang, tetapi memutuskan sebaliknya karena raungan harimau lebih mudah dikuasai. "Selama aku bisa mempelajari teknik penempaan tingkat tinggi, aku bersedia melakukan apa saja. Aku tidak punya uang, tidak punya otoritas, dan tidak punya kekuasaan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus membalasnya," ucap Hou dengan serius.
Hehe, perlakukan saja aku sebagai saudaramu, aku tidak punya permintaan lain. King Sui menjawab dengan serius. Dia sedang memikirkan kembali kehidupan masa lalunya. Temperamen Hou 80% mirip dengan kakak laki-laki yang dia miliki di dunia sebelumnya. Kakak laki-lakinya telah menyayanginya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Kalimat tunggal oleh King Sui itu menyebabkan Hou benar-benar diyakinkan. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia tahu bahwa King Sui tidak akan memiliki niat jahat di dalam hatinya. Mulai hari ini dan seterusnya, Hou tua akan memiliki kerabat tambahan. Selama aku dapat membantumu, apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu di masa depan. Oke, kakak Hou, bakar ini setelah kamu selesai mempelajarinya. Kamu dapat memintaku untuk bimbingan jika kamu tidak mengerti. Biarkan aku mengambil alih sementara toko pandai besi, jadi kamu akan bisa mempelajari teknikku setelah kamu mempelajari set metode sirkulasi Qi ini. King Sui tersenyum saat dia memberi Hou sepotong kulit. Hou mengangguk, pindah ke pintu keluar kedua di belakang toko. Dia mengambil sepotong kulit dari King Sui saat King Sui mengambil alih penempaan. Saat ini, sudah ada pelanggan yang mulai berdatangan ke toko. Hei lihat, pedang itu dijual seharga 5 juta tael perak. Apa, di mana? Biar ku lihat. Awalnya, hanya ada sedikit pelanggan yang melihat-lihat di toko pandai besi. Setelah melihat harga pedang bergerigi tersebut, diskusi yang intens segera terjadi dan menarik kerumunan. Sungguh orang gila, pedang patah ini juga dijual seharga 5 juta tael perak. Seorang pria berwajah tajam berteriak, apa ada yang spesial dari pedang ini? Bagaimana kita bisa tahu hanya dengan melihatnya? Apakah dia mampu mengiris besi seperti lumpur? Seorang pria paruh baya lainnya berteriak, ya, yang di depan, coba pedangnya. Seseorang memanggil dari kerumunan. Sekarang, toko pandai besi sudah memiliki lebih dari 30 pelanggan yang berkerumun di dalamnya. Akhirnya, seseorang mengambil inisiatif sambil meraih pedang bergerigi itu. Cepat, untuk apa kau berdiri dengan begitu bodoh? Namun suara lain yang tidak dikenal berteriak ketika pencengkeram pedang itu tampak seolah-olah dia bangun dari mimpi. Namun, dia tiba-tiba menjawab, ambillah, saat Anda mengambilnya, Anda akan mengerti. Setelah itu, suara kejutan dan desakan terus-menerus terdengar saat orang-orang melonjak ke depan mencoba menjadi orang berikutnya yang memegang pedang. Di dunia 9 benua ini, perunggu biasanya digunakan dalam pembuatan ornamen. Jarang ada orang yang menggunakannya untuk menempa senjata. Senjata yang ditempa dari perunggu biasanya terlalu lunak. Jika seseorang benar-benar menggunakan perunggu sebagai bahan untuk menempa senjata, pembuat senjata akan menambahkan sejumlah besar paduan lain untuk memperkuatnya. Namun, kita juga harus memperhatikan jumlah panduan yang digunakan dibandingkan dengan jumlah perunggu karena produk jadi mungkin akan terlalu keras dan rapuh, sehingga mudah pecah. Jadi, perunggu biasanya hanya digunakan untuk menempa barang-barang yang sangat berat seperti tripod perunggu, greataks perunggu, atau palu perunggu besar. Sekarang, King Sui benar-benar menggunakan perunggu untuk menempa pedang. Apa yang membuat pelanggan kagum adalah bahwa jumlah perunggu yang digunakan King Sui untuk menempa pedang 3 kaki ini 2 kali lipat sebanding dengan pedang perunggu yang akan ditempa oleh pandai besi lain. Pedang perunggu tidak hanya tidak memiliki kelembutan, menggunakan perunggu sebagai dasar tempa, tetapi juga ketajamannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Metode penempaan menggunakan teknik 1000 palu sesuai dengan cetak biru pedang biru yang tidak terkunci dalam ingatannya. Saat ini, ada lebih banyak pelanggan yang berpartisipasi dalam diskusi. Jumlah orang mencapai titik di mana itu melampaui harapan King Sui. Tidak hanya itu, dia juga merasakan bahwa sudah ada beberapa pembudidaya Xiantian yang tertarik oleh keributan itu dan telah masuk ke tokonya. Tuan, beri saya harga nyata untuk pedang ini. Saya sangat tertarik untuk membeli ini. Seorang pria muda memandang King Sui saat dia bertanya. Tidak ada tawar-menawar. King Sui bahkan tidak mengangkat kepalanya. Tidak ada jeda pada ritme palu saat dia menjawab. Tuan,
bukankah menurutmu 5 juta tael perak itu terlalu mahal? Pemuda itu tidak menyerah saat dia terus berusaha. Ya, itulah yang saya rasakan juga. King Sui dengan ringan menanggapi. Jika demikian, bisakah Anda menjualnya dengan harga yang lebih murah? Pemuda itu, sekarang penuh dengan harapan, bertanya lagi. Oke, saya akan memberi Anda diskon 10 tael perak, jawab King Sui dengan serius. Apakah Anda mempermainkanku? Ucap pria muda itu berubah muram karena wajah hormatnya yang sebelumnya benar-benar memudar. Mempermainkan padamu? Aku tidak punya waktu untuk itu, dan kamu tidak layak untuk kupermainkan, jawab King Sui terkekeh. Dari awal sampai akhir, King Sui bahkan tidak melirik pria muda itu. Namun indranya sudah memberitahunya bahwa pemuda ini berada di level 1 Xiantian. Apakah kamu mempermalukan saya? Saya ingin menantang Anda. Jika Anda tidak berani menerima tantangan saya, lupakan saja. Bagaimanapun juga, kamu hanyalah seorang pandai besi, ucap pemuda itu. Wajah marah pemuda itu berangsur-angsur mendapatkan kembali ketenangannya yang sebelumnya. King Sui tetap diam saat dia melanjutkan penempaannya. Dia bahkan tidak mau repot-repot menatap mata pemuda ini atau orang-orang seperti itu. King Sui benar-benar tidak peduli. Itu mirip dengan kelinci yang menginjak kakinya. Meskipun pandai besi bukanlah profesi rendahan, seseorang setidaknya harus berada di level Xiantian jika seseorang ingin menempa satu set baju besi dan senjata yang kuat. Biasanya untuk pandai besi biasa, terutama yang pernah dilihat King Sui, para pembudidaya akan memandang rendah mereka. Apakah Anda takut padaku? Mengapa Anda tidak membalas? Ucap pemuda itu dengan senyuman penuh penghinaan. Pahlawan sejati tahu kapan harus membungkuk dan kapan harus melawan. Beradaptasi dengan keadaan adalah kunci untuk bertahan hidup. Pria muda itu melirik pedang Blue Bronze saat cahaya bersinar di matanya. Bagaimana dengan ini? Klan saya akan memasukkan toko Anda ke dalam perlindungan kami. Kami tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil dan pasti akan memberi Anda beberapa keuntungan. Anda hanya perlu membuat pedang seperti itu untuk klan saya dan kita akan sepakat. Bagaimana dengan itu? Suara pemuda itu sepertinya mengandung sedikit ejekan, sepertinya sudah siap untuk memanfaatkan King Sui. King Sui tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar tawaran itu. Tidak akan memperlakukan saya dengan tidak adil dan akan memberi saya keuntungan. Bahkan lebih dari 5 juta tael perak per pedang, ucap King Sui santai. Tentu saja tidak, tapi kami bisa menjamin bahwa selama kau menghasilkan pedang dengan kualitas ini, kami bisa menyediakan segala jenis keindahan untuk kesenanganmu. Tidak hanya itu, kami memiliki cetak biru senjata lain yang akan memungkinkan Anda untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam pandai besi. Selain itu, poin utamanya adalah bahwa Anda juga memenuhi syarat untuk bergabung dengan klan saya sebagai anggota kehormatan, menikmati perlakuan istimewa, ucap pria muda itu dipenuhi rasa percaya diri saat dia menjelaskan. Tang, King Sui memukulkan palunya, dan ini adalah pukulan ke-999. Setelah itu dia mengayunkan palu sekali lagi, tetapi tidak berhasil. Tidak ada efek tambahan yang mengindikasikan bahwa dia masih gagal melakukan terobosan ke serangan ke-1000. Sesaat kemudian, cahaya yang dikenalnya bersinar. Pedang perunggu yang baru diproduksi bersinar dengan cahaya biru redup, dan sangat bagus dan menarik. King Sui tahu bahwa set baju besi dan senjata pamungkas akan mampu memancarkan cahaya ilahi 7 warna. Saat ini, dia hanya bisa memanifestasikan cahaya biru samar. King Sui menatap produk jadi dengan harapan di matanya. Namun, kenyataannya kejam, dan pedangnya yang baru dibuat tidak mendapatkan properti tambahan. Tetap saja, matanya membelalak karena kebahagiaan saat dia melihat peningkatan atribut yang diberikan pedang. Kekuatan plus 30, daya tahan plus 10. King Sui sangat senang karena pedang ini memberikan peningkatan atribut ganda. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menempa pedang sesuai dengan cetak biru kuno. Efeknya sudah lebih baik dari yang dia harapkan.
King Sui mengulurkan tangan kirinya saat dia mengayunkan pedang dengan busur yang indah, mengujinya. Saat dia mengayunkan pedang, King Sui bisa merasakan efek dari peningkatan atribut bahkan lebih jelas jika dibandingkan dengan pedang bergerigi. Kekuatan serangannya dikalikan dengan faktor kasar sekitar 10 kali, sementara peningkatan tambahan pada daya tahannya memberinya lebih banyak stamina untuk menyerang atau bertahan. Aku puas. Selama ada perbaikan, masih ada harapan. King Sui dengan senang hati berpikir. Saat King Sui mempelajari produknya yang baru jadi, jumlah pelanggan di tokonya semakin membengkak. Namun, mayoritas dari mereka tidak tertarik untuk melakukan pembelian melainkan ingin menjajal kemisteriusan pedang bergerigi tersebut. Kebanyakan orang hanya mendengar tentang senjata ilahi yang dapat meningkatkan satu atribut. Sekarang yang satu itu ada di depan mata mereka, bukankah itu disebut mengecewakan diri mereka sendiri jika mereka masih tidak mengujinya sendiri? Bukankah kamu menantangku lebih awal? Aku akan menerima tantangan Anda, ucap King Sui. King Sui dengan acuh tak acuh menatap pemuda percaya diri yang masih berdiri di sisinya, dan saat ini menatapnya dengan jijik. Kata-kata King Sui memenuhi pemuda itu dengan keheranan yang tak ada habisnya. Dia memelototi King Sui dengan tatapan yakin akan kemenangan di matanya. Jika kau kalah, ikuti aku kembali ke klanku dan jadilah pandai besi pribadiku. Mulai sekarang dan seterusnya, kau hanya mendengarkan perintahku, ucap pemuda itu. Tentu, tapi jika kau yang kalah, aku ingin kau memegang papan reklame yang ada di toko besiku dan berdiri di luar tokoku selama 3 hari. Jawab King Sui tersenyum dingin ketika dia menunjuk ke papan namanya yang baru dibuat. Tepat pada saat ini, suara lain terdengar dari dalam kerumunan, Tuan Muda Ying, ini toko ini. Ini adalah toko yang saya bicarakan. King Sui mengerutkan kening karena dia melihat barisan orang-orang berpakaian jubah putih dan memegang pedang panjang melangkah ke tokonya. Saat pelanggan lain melihat seragam mereka segera menciptakan ruang dan berdiri di samping, tidak berani menghalangi jalan mereka. Setelah melihat lambang Sekte Pedang Abadi, King Sui tidak bisa menahan tawa pahit. Begitu dia melihat lemak berukuran super besar itu, King Sui sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia masih merasa aneh. Mengapa super gemuk itu tidak datang mencari masalah dengannya lebih awal? Jawabannya akhirnya terungkap. Lemak itu sudah menemukan lokasinya, tetapi memutuskan untuk membawa bala bantuan sebelum datang. Sedikit gendut, apakah ini pria yang membuatmu kehilangan muka? Ucap seorang pria berusia 30 tahunan menatap si gendut yang ada di sampingnya. Sedikit gendut, apanya yang sedikit? King Sui hampir memuntahkan darah. King Sui menatap pemuda berbadan tegap di samping si gendut. Dia bisa melihat cahaya kejam berkedip di mata pria itu. Sepupu, itu dia orang yang melempar wajahku. Tidak hanya itu, dia juga mempermalukan seluruh sekte pedang abadi kita, si gemuk besar menjawab dengan tatapan keluhan di matanya. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kakek tidak ingin aku ikut campur. Sedikit gemuk, jangan khawatir. Sepupumu ada di sini untuk membalas semua kerugian yang kamu derita, ucap pria muda itu tertawa. Tampak sangat percaya diri saat dia melirik si gendut. Jangan khawatir, sepupu, aku sudah memesan 2 wanita cantik kelas atas dari tingkat atas penginapan bordir malam untuk kesenanganmu, ucap si gendut itu berbicara dengan pelan, tetapi King Sui bisa mendengar kata-kata si gendut dengan jelas. Hai bocah, tahukah kau bahwa kami berasal dari Sekte Pedang Abadi, ucap pria kekar dengan suara keras, matanya berkilauan dengan cahaya yang tampak kejam. Aku tahu, tentu saja aku tahu, jawab King Sui tersenyum santai. Sialan, kau tidak terlihat sebodoh itu, kenapa kau bersikeras melakukan hal-hal bodoh? Aku benar-benar tidak mengerti, pria yang kejam itu tertawa dingin sambil menggelengkan kepalanya. Kau yang goblok tidak mengerti karena kau sangat bodoh seperti babi. King Sui dengan acuh tak acuh menjawab, tetapi nada suaranya menyebabkan kemarahan pria sebelumnya meledak hingga batasnya. Dasar bangsat, anak pelacur sialan. Apa kau bosan hidup? Teriak pria kekar itu tiba-tiba menebaskan pedangnya, bergerak menuju King Sui.
Titik lemah King Sui tidak lain adalah ibunya. Terlepas dari kata-kata atau tindakannya, King Sui akan sepenuhnya memastikan kematian bagi siapa yang berani menghina ibunya. Mata King Sui menyipit saat tatapannya berubah setajam pedang. Memegang palu besar di tangannya, dia memotong laju pria kekar itu ke depan dengan kekuatan guntur. Wush wush, duar-duar. Pada saat kontak, palu King Sui menyerang 2 kali berturut-turut dengan cepat, saat ledakan memekakkan telinga bergema di tengah hujan darah. King Sui yang marah menghancurkan kepala targetnya. Bahkan tidak sedikit pun kemiripan dapat dilihat dari sisa dagingnya. Mereka yang berani menghina ibuku, terlepas dari siapa dia, tidak akan aku biarkan hidup, ucap King Sui dengan nada dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan yang tercengang. Gendut, aku sudah mengatakannya sebelumnya, jika aku melihatmu lagi, aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Sudahkah kau lupa, ucap King Sui melirik lemak yang sudah gemetaran. Setelah itu, palu di tangannya terlempar keluar, wush, duar. Suara ledakan menghancurkan bagian bawah tubuh gendut menjadi berantakan total. Gendut menjerit, tapi semuanya sudah terlambat. Jika Anda ingin datang ke sini lagi, bawa seseorang dengan kekuatan yang cukup, ucap King Sui berbalik saat dia tersenyum dingin, berbicara kepada anggota Sekte Pedang Abadi yang berlumuran darah. Sejak awal, King Sui sudah tidak memiliki niat baik sehubungan dengan anggota Sekte Pedang Abadi. Dia sudah berselisih dengan Tuan Muda Feng, Kakek Feng, dan beberapa tetua lainnya. Nah, ada lemak berukuran super besar ini. Murid-murid dari Sekte Pedang Abadi membawa lemak tak sadar pergi, sementara aliran keringat menetes tanpa henti di wajah pemuda yang berada di tahap pertama Siantian. Saat King Sui memancarkan kinya yang kuat, pemuda itu sudah tahu bahwa itu dia melakukan kesalahan yang seharusnya tidak dia lakukan. Pandai besi ini terlalu kuat. Pria muda lain berkomentar. Baru sekarang saya tahu bahwa seni pandai besi juga bisa digunakan untuk membunuh orang. Palu mereka adalah senjata terhebat mereka. Aku pasti harus menikah dengan pandai besi. Seorang wanita yang sedikit lebih gemuk terpesona saat dia bergumam. Mengapa saya tidak belajar pandai besi saat saya masih muda, ucap seorang paman tua meratap. King Sui kemudian mengalihkan pandangannya lagi ke pemuda percaya diri sebelumnya di tahap pertama Siantian. Tantangan di antara mereka belum dimulai. Saya mengaku kalah, saya akan memegang papan nama selama 3 hari, ucap pemuda itu buru-buru menjawab dengan bingung. King Sui tidak bisa menahan senyumnya. Teror tidak cukup untuk menggambarkan perasaan yang dirasakan pelanggan lain setelah mereka melihat metode berdarah King Sui. Sekarang, mereka melihatnya dengan senyuman di wajahnya lagi. Betapa luar biasa seperti iblis, tetapi mengapa itu begitu menarik? Setelah kerumunan bubar, tangan kiri King Sui masih memegang pedang Blue Bronze. Di atasnya, tidak ada noda darah sedikit pun karena King Sui telah memutuskan untuk memberikan pedang ini kepada Huoyun Liuli. Ini juga mengapa dia memilih untuk menggunakan palu lebih awal daripada pedangnya. Hanya dengan keributan itu, sebagian besar sore sudah berlalu. King Sui mengambil palu berdarah itu dan membilasnya dengan air. Namun saat dia bersiap untuk mulai menempa lagi, seorang wanita masuk ke tokonya. Sosok wanita ini memang penuh namun tanpa sedikit pun kelebihan lemak. Masing-masing dan setiap gerakannya dipenuhi dengan pesona yang tak terbayangkan. Mulai sekarang dan seterusnya, King Sui tahu bahwa tidak peduli berapa kali dia akan melihatnya di masa depan, dia akan selalu diingatkan pada hari pertama mereka bertemu. Pinggangnya yang menyerupai tali air, dan gaya berjalannya yang diatur oleh kakinya yang ramping dan panjang yang memuncak pada ritme kiri kanan yang memantul dari pantat penuhnya, paling pasti mampu menyebabkan pria manapun untuk mengeluarkan air liur. Dia memiliki mata bunga persik, serta hidung lurus. Bibir ceriwanya sedikit melengkung dalam senyuman saat dia menatap King Sui. King Han Ye dari Sekte Sukacita.